Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Agama Hindu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Purniasih, NIM 2011031199, absen 8, rombel 20. Langsung saja ke soal yang pertama. Adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Ada. Seseorang yang membuat banten sangat diharapkan oleh ajaran agama untuk membangkitkan rasa ikhlas dan rasa bakti ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, terutama di saat metetuasan atau memeringgitan dengan jalan sambil menggigita atau kekidungan. Demikian sebaliknya, pada saat mulai pertandingan sama sekali tidak boleh berbicara, hanya seperlunya, karena pada saat itu umat harus melaksanakan Raja Yoga, yaitu menjalankan tapa atau satyam. Di samping itu, menghindari jangan sampai upacaranya kena percikan ludah, karena dapat mengakibatkan kecuntakaan pada upacaranya. Yang kedua, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Perlu, karena banten memiliki nilai-nilai seni dan budaya berupa bentuk tetuasan atau reringgitan sebagai nilai sastra yang dibentuk menjadi rangkuman sastra-sastra yang diwujudkan di dalam suatu upacara yang menjadi bahasa tertentu dan memiliki makna serta tujuan sebagai permohonan ke hadapan Sang Hyang Widi. Di samping itu, banten tersebut sesungguhnya telah mengandung nilai-nilai tattwa agama yang bersumber kepada Weda. Banten atau upacara memiliki kekuatan religio-magis sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Banten juga berfungsi sebagai bahasa pengantar umat ke hadapan Ide Sang Hyang Widi. Oleh karena itu, membuat banten atau upacara tidak boleh asal dibuat tanpa mengetahui makna dan tujuannya. Yang ketiga, konsep yang dilanggar adalah konsep susila atau etika, yang artinya etika yang berlaku khusus ini tertera dalam ajaran Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 dasar perilaku yang harus disucikan. Dengan kata disucikan dimaksudkan bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia itu tidak boleh dinodai dengan jalan yang tidak baik. Ketiga hal ini dipandang sangat penting terutama dalam melihat asal-usul timbulnya karma. Untuk memperoleh karma yang baik maka perlu adanya pengendalian indriyanya. Dari ketiga unsur Trikaya maka yang paling penting adalah pikiran atau manah, karena hal ini dipandang sebagai motor yang mempengaruhi cara manusia berbicara atau berbuat. Contohnya, seseorang yang melakukan korupsi sudah tentu diawali dari pikiran yang tidak baik. Setelah itu kecermin dari perbuatannya yang menggelapkan uang atau barang yang bukan menjadi haknya. Soal yang keempat, nilai-nilai yang perlu kita pelajari dan kita terapkan adalah ajaran Tatwam Asi, yang artinya kamu adalah aku. Maksudnya Tatwam Asi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup dengan banyak orang yang sudah tentu beda derajat, martabat, dan juga sosial ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kita saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, maka harus belajar menghargai orang lain sesuai dengan arti Tatwam Asi tersebut. Contohnya, memberikan bantuan kepada panti asuhan yang sudah tentu sangat memerlukan donatur untuk menghidupi anak-anak panti tersebut. Yang kelima, tidak ada hubungan kepasrahan dengan sikap korupsi pada manusia, karena kalau orang sudah memiliki sikap korupsi, orang itu sangat ambisius untuk menjadi kaya. Dia sudah tidak memikirkan hukum karma pala, dan biasanya orang-orang seperti itu pasti jatuh ke neraka. Contohnya,
mengelapkan barang atau uang yang bukan menjadi haknya. Soal yang keenam, hubungan antara konteks pemujaan manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan yoga dan pranayama adalah ajaran Trikaya Parisuddha, yang artinya pikiran, perkataan, dan perbuatan sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal itu biar berjalan dengan baik, maka kita juga perlu menetapkan ajaran yoga untuk mencapai kesempurnaan dan pranayama untuk memusatkan pikiran. Soal yang ketujuh, makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut adalah hal tersebut dapat mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan haruslah berperilaku seperti berikut. Yang pertama, manusia harus bersyukur dan memohon petunjuk kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Yang kedua, dengan berbakti kepada Tuhan, maka cita-cita akan berhasil. Yang ketiga, manusia bisa bebas dari segala kerutan bila percaya dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, mohonlah kepada Tuhan supaya engkau mendapat perlindungan, karunia, kedamaian, hidup, dan tempat yang abadi. Yang terakhir, yang kelima, hendaknya manusia hidup selalu ingat Sang Pencipta karena semua berasal darinya. Soal yang kedelapan, ngaben sangat perlu kita lakukan karena dalam ajaran agama Hindu, badan manusia terdiri dari 3 lapis yang disebut dengan Trisarira. Pada bagian pertama dari Trisarira yaitu Stula Sarira atau Raga Sarira atau badan kasar manusia dibentuk dari 5 unsur yang disebut Panca Mahabhuta. Apabila manusia mati, ia pasti melalui proses ngaben dengan maksud mengembalikan Panca Mahabhuta ke asalnya. Kalau ngaben dikatakan boros, itu tergantung kepada orangnya, karena dalam agama Hindu yatnya itu ada tingkatannya, yaitu Nista, Madhya, Utama. Sekarang tergantung pada seseorang yang memiliki upacara ngaben tersebut. Soal yang kesembilan, karena orang menganggap kalau kita melakukan upacara dewayatnya atau ngenteglinggih dengan biaya besar, dia sudah merasa puas dan sudah merasa sangat berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Padahal di sisi lain, agama Hindu juga mengajarkan 4 cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut Catur Marga Yoga. Kalau ngenteglinggih itu termasuk bagian dari Bhakti Marga Yoga, bagaimana dengan Karma Marga yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan seperti penyumbang beasiswa untuk anak miskin. Ini juga merupakan cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu dengan berkarma baik. Yang terakhir, yang 10, contoh dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari adalah manusia dengan teguh mengendalikan diri menjauh dari indria-indrianya dan objek-objek indrianya, menghilangkan perasaan suka dan tidak suka, mengendalikan perkataan, tubuh, dan pikiran terkait dalam meditasi dan konsentrasi bebas dari nafsu, menghilangkan kecurangan, kekerasan, harga diri, keinginan, kemarahan, kepemilihan, dan menyempurnakan pikiran ia pantas untuk menyatu dengan Tuhan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.